Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teja Altaresa dengan NPM 251040221 dari jurusan Manajemen Bisnis Syariah kelas A. Di sini saya ingin menjelaskan tentang proposal yang telah saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Metopen 2 dengan dosen pengampu Bapak Vicky Sanjaya. Di sini judul yang saya ambil yaitu pengaruh keberagaman produk terhadap kepuasan konsumen dengan keputusan pembelian sebagai variabel intervening ditinjau dari etika bisnis Islam. Studi pada konsumen di Kromoshop Sukarame di Bandar Lampung. Langsung saja dari latar belakang masalahnya. Toko di Kromoshop Sukarame Bandar Lampung ini berada di Jalan Pulau Sebesi nomor 3 Bandar Lampung, yang sudah dikenal luas oleh kalangan remaja dari yang dewasa sampai anak-anak. Di toko ini tuh menyediakan tas, tote bag, dompet, sepatu, sandal, baju, celana, rok, jilbab, jam tangan, dan serta aksesoris lainnya. Nah, keberagaman produk ini, kenapa saya mengambil keberagaman produk? Karena keberagaman produk ini merupakan faktor penting dalam pertimbangan seseorang dalam melakukan pembelian. Keberagaman produk ini dapat berjalan apabila perusahaan itu inovatif dalam menciptakan produk baru atau variasi pada produk yang sudah dihasilkan, dimulai dari macam-macam produknya, dalam artian kelengkapannya dari mulai ukuran, kualitas, serta kesediaan produknya. Nah, tetapi kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa di Kromoshop ini masih kurang keberagamannya. Bisa dilihat dari ukuran size yang sering kali habis. Warna sepatunya juga kebanyakan hanya dua warna, yaitu warna coklat dan warna hitam. Mereka juga menjual pakaian pria dan itu juga belum lengkap atau masih sedikit variasinya. Agama Islam itu mengajarkan kepada umatnya agar setiap tindakan bisnis yang dilakukan selalu berpedoman dengan kaidah-kaidah Islam. Nah, hal ini dilakukan agar masyarakat itu, khususnya umat muslim itu, tidak terkecoh atau tidak terjebak ke dalam hal yang dilarang oleh agama Islam. Sebagaimana hal-hal aspek di dalam kehidupan manusia yang melibatkan etika, ekonomi, dan bisnis pun selalu dikaitkan dengan etika, sehingga muncullah apa yang disebut dengan etika dalam bisnis yang etis. Nah, berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul pengaruh keberagaman produk terhadap kepuasan konsumen dengan keputusan pembelian sebagai variabel intervening. Selanjutnya ada teori yang digunakan. Yang pertama, grand teorinya ada teori pemasaran. Di sini saya menjelaskan tentang definisi pemasaran, terus manajemen pemasaran, tujuan dari pemasaran, bauran pemasaran. Nah, bauran pemasaran ini ada 4, ada produk, harga, penempatan, dan promosi. Selanjutnya ada konsep manajemen pemasaran dalam Islam. Yang kedua ada keberagaman produk. Keberagaman produk ini teorinya teori impulse buying. Di sini saya membahas tentang pengertian keberagaman produk, indikator keberagaman produk. Yang ketiga ada kepuasan konsumen. Di sini saya menggunakan teori the expectancy disconfirmation model. Terus ada definisi kepuasan konsumen, faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen, terus sebab-sebab timbulnya ketidakpuasan, metode mengukur kepuasan pelanggan, serta kepuasan konsumen dalam Islam. Yang ketiga ada keputusan pembelian. Di sini saya menggunakan teori TPB, Theory of Planned Behavior. Ada pengertian keputusan pembelian, faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian, ada tipe-tipe keputusan pembelian, terus proses keputusan pembelian menurut Islam,
Terus yang terakhir ada indikator keputusan pembelian. Selanjutnya ada etika bisnis Islamnya sendiri, ada pengertian etika bisnis Islam, ada prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Yang terakhir ada pengajuan hipotesis. Hipotesis yang pertama itu pengaruh keberagaman produk dengan kepuasan konsumen. Di sini ada menggunakan teori impulse buying, yaitu adalah sesuatu yang mendorong calon pelanggan untuk bertindak karena daya tarik atas sentimen atau gairah tertentu. Di sini saya mengambil ada dari penelitian Adila Raini Widayanto tahun 2019 bahwa menunjukkan hasil bahwa keberagaman produk ini memiliki pengaruh positif dan signifikan. Selain itu ada penelitian Rida Andriani juga menemukan hasil yang demikian. Namun lebih jauh dari itu, pada penelitian Fandi Ardiansa tahun 2020 itu menemukan bahwa keberagaman produk itu tidak berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Nah, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Hoiri dan kawan-kawan dan juga penelitian Agus Suyono mengatakan bahwa terdapat pengaruh keberagaman produk terhadap kepuasan konsumen. Nah, semakin banyak produk yang ditawarkan kepada konsumen, maka akan meningkatkan kepuasan konsumen tersebut. Sehingga peneliti membuat hipotesis, yaitu keberagaman produk berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen. Hipotesis yang kedua ada pengaruh keberagaman produk dengan keputusan pembelian. Di sini saya menggunakan teori tindakan terencana, yaitu teori paling umum yang digunakan untuk mempelajari minat seseorang dalam berperilaku secara sadar. Nah, di sini saya mengambil penelitian oleh Sofia Mirza Faradila dan kawan-kawan tahun 2022 dan juga penelitian dilakukan oleh Yoga Andreas tahun 2022 juga bahwa keberagaman produk ini berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Namun lebih jauh dari itu, pada penelitian Nadira Badarudin dan kawan-kawan tahun 2021 menemukan bahwa secara parsial keragaman produk ini tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Tapi pada penelitian yang dilakukan oleh Yusuf Suhardi tahun 2020 dengan Dinda Dwi Marcella tahun 2020 bahwa keberagaman produk ini berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian di Batik Nabila Lampung. Nah, semakin beragam produk yang ditawarkan kepada konsumen, maka akan semakin tinggi pula minat pelanggan untuk memutuskan membeli berbagai produk yang ditawarkan pada toko tersebut. Nah, sehingga peneliti membuat hipotesis, yaitu keberagaman produk berpengaruh dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Hipotesis yang ketiga ada pengaruh keputusan pembelian dengan kepuasan konsumen. Di sini saya menggunakan teori kepuasan, yaitu The Expectancy Disconfirmation Model, yaitu model yang menjelaskan proses terbentuknya kepuasan atau ketidakpuasan konsumen, yang akan menjadi perbandingan antara harapan konsumen sebelum pembelian dengan yang didapatkan oleh setelah melakukan pembelian. Di sini penelitian yang dilakukan oleh Aulia Anissa dan kawan-kawan tahun 2022 dan juga penelitian yang dilakukan oleh Satria Tirtayasa tahun 2021 bahwa keputusan pembelian ini berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Triputra Ganesha tahun 2020 ini menyatakan bahwa keputusan pembelian ini tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen. Penelitian yang dilakukan oleh Ikadek Artiasa dan juga kawan-kawan tahun 2020 dan penelitian oleh Fauzian Nur dan kawan-kawan tahun 2020 menyatakan bahwa keputusan pembelian ini berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen. Nah, konsumen ini akan mengalami tingkat kepuasan apabila barang yang didapat sesuai dengan kebutuhan dan keinginan. Nah, sehingga peneliti membuat hipotesis, yaitu hipotesis 3, yaitu keputusan pembelian berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen. Metode penelitian yang pertama ada waktu dan tempat penelitian. Adapun waktu penelitian ini dimulai dari bulan Oktober sampai dengan selesai. Adapun lokasinya yaitu dilaksanakan di toko di Kromoshop Sukarame, Bandar Lampung.
Yang kedua ada sumber data. Ada data primer dan juga ada data sekunder. Yang ketiga ada pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatannya yaitu menggunakan penelitian kuantitatif, sedangkan jenis penelitian yaitu penelitian deskriptif kuantitatif. Di sini ada populasi, sampel, dan teknik pengumpulan data. Populasi dalam penelitian ini adalah orang-orang yang pernah melakukan pembelian pada toko di Kromosop, Sukaramne, Bandar Lampung. Namun populasinya tidak diketahui jumlahnya. Yang kedua ada sampel. Adapun jumlah sampel yang telah diperhitungkan oleh Wibisono yaitu jika populasinya tidak diketahui secara pasti bisa dibulatkan menjadi 96 orang. Teknik pengumpulan data ada observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Terus ada uji validitas yaitu menggunakan aplikasi SPSS. Baik, itu saja itu saja video yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.